Halo, perkenalkan nama saya Fani Dianingrum. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pupuk kandang. Nah, jadi ada beberapa ruang lingkup materi yang akan coba saya jelaskan pada video tutorial kali ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian pupuk itu sendiri. Nah, apa sih itu pupuk? Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai jenis-jenis pupuk berdasarkan wujudnya juga ada, kandungan unsur hara, dan masih banyak lagi. Kemudian penjelasan akan saya lanjutkan mengenai pupuk kandang itu sendiri. Jadi apa sih itu pupuk kandang? Apa yang membuat pupuk kandang itu berbeda dari pupuk-pupuk lainnya seperti itu. Kemudian ada juga penjelasan mengenai jenis-jenis pupuk kandang. Nah, jadi apa aja sih? Ternyata pupuk kandang ada beberapa jenisnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga penjelasan mengenai kandungan yang dimiliki oleh pupuk kandang itu sendiri. Apa yang menyebabkan pupuk kandang itu berbeda kandungannya dari jenis-jenis pupuk lainnya. Lalu ada juga tentang proses pengomposan. Apa keuntungannya jika kita mengomposkan pupuk kandang yang telah kita buat? Nah, lalu juga akan ada penjelasan mengenai keuntungan dan kekurangan apabila pupuk kandang tersebut dilakukan pengomposan dengan pupuk kandang yang tidak dilakukan pengomposan. Kemudian juga ada beberapa pertimbangan tentang ciri-ciri pupuk kandang hasil pengomposan yang baik itu seperti apa. Jadi nanti bisa dengan mudah untuk membedakan bagaimana ciri pupuk kandang yang baik setelah pengomposan dan bagaimana ciri pupuk kandang yang kualitasnya kurang baik seperti itu. Nah, ada juga yang terakhir tentang langkah-langkah pembuatan pupuk kandang dengan proses pengomposan. Nah, nanti akan dijelaskan juga alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan apabila kita ingin membuat pupuk kandang dan dilanjutkan dengan proses pengomposan. Nah, tentu saja dijamin alat dan bahan tersebut mudah dicari di sekitar kita. Jadi, karena udah penasaran, langsung saja simak video berikut ini. Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara ataupun nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pupuk dapat diberikan lewat jalur tanah, daun, atau langsung diinjeksikan ke batang tanaman. Lalu, apa saja jenis-jenis pupuk? Jenis-jenis pupuk terbagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya, berdasarkan proses pembuatannya, dan berdasarkan ragam hara. Berdasarkan wujudnya, pupuk terbagi menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Berdasarkan proses pembuatannya, dibedakan menjadi pupuk alami dan pupuk buatan. Dan berdasarkan ragam hara yang dikandung, dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, lalu apa itu pupuk kandang? Pupuk kandang atau pupuk dari kotoran hewan berasal dari usaha tani pertanian, antara lain adalah kotoran ayam, kotoran sapi, kerbau, dan kambing. Komposisi hara pada masing-masing kotoran hewan berbeda, bergantung pada jumlah dan jenis makanannya, umur hewan, alas kandang, serta penyimpanannya. Apa saja jenis pupuk kandang? Pupuk kandang terbagi atas pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat merupakan kotoran ternak berupa padatan, baik yang belum dikomposkan maupun yang sudah dikomposkan sebagai sumber hara terutama N atau nitrogen. Nah, kandungan yang ada dalam pupuk kandang yakni secara umum, kandungan hara dalam kotoran hewan lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kimia. Unsur hara dalam pupuk kandang merupakan jenis hara yang tidak mudah tersedia bagi tanaman. Sehingga ketersediaan hara bergantung pada tingkat dekomposisi atau mineralisasi unsur hara. Rendahnya ketersediaan hara disebabkan karena bentuk N, P, serta unsur lain terdapat dalam bentuk senyawa kompleks yang sulit terdekomposisi. Sehingga sebelum diaplikasikan, biasanya petani memberikan mikroba dekomposer untuk mempercepat kematangan dan mengurangi bau. Nah, lalu apa itu proses pengomposan sendiri? Proses pengomposan merupakan proses dekomposisi secara biologis untuk mencapai bahan organik yang stabil. Proses pengomposan akan menghasilkan produk akhir yang lebih stabil.
Perlakuan pengomposan dapat meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman karena adanya perubahan bentuk dari unsur hara tidak tersedia menjadi unsur hara tersedia bagi tanaman. Lalu, bagaimana kelebihan pupuk kandang dari kotoran yang telah dikomposkan, yakni mengurangi massa dan volume, mengurangi lama penyimpanan, mengurangi bau, mengurangi jumlah patogen, mematikan gulma dan biji-bijian, mempermudah transportasi, memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan pelepasan hara secara perlahan-lahan, meningkatkan daya pegang air tanah, dan bernilai ekonomi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama kali kan penyiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain yakni ada cetok, kemudian sarung tangan, dan yang terakhir adalah tabung yang memiliki tutup untuk digunakan sebagai proses pengomposan. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain yakni kotoran sapi, molasses, dekomposer Stardeck, dan air. Langkah-langkahnya yakni bahan kompos disiapkan, kotoran sapi diletakkan di bawah, kemudian taburkan Stardeck secara merata yang berisi berbagai jenis mikroba untuk memudahkan proses dekomposisi. Kemudian, molasses disiramkan merata di atas adukan. Aduk bahan kompos hingga rata. Atur kelembapan hingga 60% dengan ciri bila digenggam tidak pecah, tidak ada tetesan air, dan tangan tidak basah. Apabila kurang lembab, dapat ditambahkan air secukupnya. Bahan yang sudah diaduk kemudian ditutup. Pembalikan dilakukan setiap minggu, serta pengecekan proses pengomposan dilakukan pada hari ketiga. Apabila terasa panas, maka terjadi proses pengomposan. Serta proses pengomposan berlangsung selama 3 minggu. Ciri-ciri kompos yang baik adalah warna kompos coklat kehitaman. Aroma kompos yang baik tidak menyengat tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau bau humus hutan. Apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal. Apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan atau dasar-dasar penjelasan mengenai pupuk kandang, pengomposan, bagaimana pembuatannya. Nah, teman-teman di rumah bisa nyoba nih, kalau misalnya memiliki sapi atau ternak-ternak lain yang menghasilkan kotoran, nah itu bisa banget dicoba di rumah. Terus teman-teman juga akan merasakan bagaimana sensasinya ketika membuat pupuk kandang buatan sendiri. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pupuk tanaman-tanaman teman-teman yang ada di rumah, baik tanaman hias atau tanaman pohon atau tanaman buah seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu.